Gunung Bukit Tunggul merupakan gunung tertinggi dalam jajaran pegunungan Bandung Utara. Dengan ketinggian sekitar 2.209 meter di atas permukaan laut, menjadikan Gunung Bukit Tunggul sebagai salah satu gunung tertinggi di Bandung Raya. Untuk memulai pendakian, saya memilih jalur pendakian melalui Taman Bincarung yang berlokasi di Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Lembang, bersama 2 kawan. Sementara untuk jalur pendakian lain dapat diakses melalui kawasan wisata Maribaya Lembang dan wisata Kebun Kina Bukit Tunggul, Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang. Komputer untuk saya tahu. Tapi wan, iya karena minggu kamari. Kumaha berdoa? Sebelum mulai pendakian, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Di awal perjalanan, kami disuguhi dengan vegetasi pohon pinus dan perkebunan kopi warga sekitar. Kita mulai pendakian jam sabaraha teh? 9:30 tepat. Ketinggian sabaraha halik? Paling 1.500, penting 2.000. Ayo totalnya seberapa sih Bukit Tunggul? 2.200-an. 2.200. Trek jalur Taman Bincarung ini cenderung licin dan menanjak. Pasalnya, jalur ini biasa dilewati motor yang digunakan untuk keperluan perkebunan warga sekitar. Jalur trialnya. Can pabelit motor tah horeamna teh eta pendakian Atapelapia Cirawas. Tadi ge was mah 2 motor ya. Kasaling arena lah apa. Kadio berarti nya. Menurut sejarahnya, Gunung Bukit Tunggul merupakan salah satu sisa dari letusan Gunung Sunda Purba pada masa prasejarah. Letusan Gunung Sunda Purba membentuk kaldera raksasa dan menjadi cikal bakal terbentuknya Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu. Material letusan itu juga membendung Sungai Citarum di kawasan Padalarang. Aliran sungai yang terbendung kemudian secara perlahan membentuk sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Di depan sana tepat Gunung Tangkuban Perahu. Terus launching ada teh di bukit-bukit barisan, sesar Lembang, terus daun dia tuh. Ayo pasir raon sih teh. Pasir kali. Pasir kali. Pasir kali. Pasir kali. Abang orang Bandungnya. Pernah lain orang Bandung sih berapa? Orang Jatinangor. Arah ke kiri. Oke, lanjut. Go. Dibalikin sok jayal si Malik. Oke, orang liur. Cirian. Tidak seperti gunung-gunung lain di Jawa Barat yang ramai pengunjung. Gunung Bukit Tunggul adalah gunung yang jarang didaki. Sangat cocok buat kamu yang senang suasana sepi.
Sementara menurut kisah yang berkembang di masyarakat sekitar, Gunung Bukit Tunggul berasal dari sisa-sisa kayu atau tunggul yang menjadi bahan pembuatan perahu dalam legenda Sangkuriang. Dalam ceritanya dikisahkan, Sangkuriang dikenal memiliki sifat angkuh dan sombong, sampai ingin menikahi ibunya sendiri, yakni Dayang Sumbi. Menurut warga setempat, hubungan antara Gunung Bukit Tunggul dengan cerita tersebut merupakan sebuah filosofi yang melambangkan kerendahan hati. Sebagian pendaki menganggap bahwa Gunung Bukit Tunggul merupakan gunung kecil. Karena dari namanya saja, terdapat kata bukit. Namun nyatanya, beberapa pendaki yang sudah berpengalaman pun cukup kesulitan ketika mendaki Gunung Bukit Tunggul, karena jalurnya yang terus menanjak dan minim trek landai. Area pasir ini pos 1. Kita lanjut arah ke kiri dari bawah menuju ke atas. Istirahat sejenak. Warga di sekitar Gunung Bukit Tunggul memiliki larangan agar tidak melakukan pendakian pada hari Senin, sebagai sikap untuk menghargai para leluhur. Terdapat 5 pos pendakian sebelum mencapai puncak jika kita melalui jalur Taman Bincarung. Bukan berupa shelter atau bangunan, namun terdapat sebuah tanda atau plang dilengkapi dengan informasi ketinggian di setiap pos pendakian. Kita menemukan lagi percabangan. Puncak ambil kiri. Di sini ada jalur ke bawah, cuman ke puncak arah ke atas. Nah, udah deh. Pos 2. Dikit lagi pos 2. Dikit lagi pos 2 ah. Bullshit. Puncak 5 menit lagi ah. Mau percaya tapi ntar dulu. Bisa dipertimbangkan. Mau percaya takut digosti. Walah. Jalur Taman Bincarung cenderung menanjak dan licin. Ditambah dengan semak-semak dan vegetasi cukup rapat, membuat gerakan kaki sedikit terhambat, dengan kontur tanah yang akan sangat licin ketika musim hujan. Trek dilanjutkan dengan menyusuri punggungan bukit, dengan pemandangan pohon pinus di sepanjang jalur awal pendakian. Oke, kita menuju pos 2. Estimasi perjalanan dari pos 1 nyampe pos 2 ini kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Karena tadi banyak diem. Normalnya sih di 25 menitnya. Pos 1 sampai pos 2. 1750 meter di atas permukaan laut. KPGB Halau. Di sini kayaknya muat buat beberapa tenda, lumayan luas. Buat mendirikan tenda cukup aman karena masih terhalang pohon-pohon rindang. Anjing, berubah. Anjing. Di sini saya menemukan umbut-umbut. Ini bagus buat pemantik percikan api.
Tadi juga sempat nemu begonia. Tuh daunnya tuh. Yang bisa dimakan itu batangnya yang berbulu. Rasanya asem-asem menyegarkan kayak belimbing. Belum nemu lagi bro. Iya orang lapis Tanjakan menuju pos 3. Tanjakan Ebel. Ebel Cobra. Oke, kita baru nyampe pos 3. Tepat sama adzan zuhur. Berarti dihitung-hitung 2 jamnya. 2 jam lebih. 2 jam sama istirahat. 2 jam lebih sama istirahat. Setelan santuy dahnya. Santuy emang. Disarankan juga agar membawa perbekalan air yang cukup karena tidak terdapat sumber air di sepanjang jalur pendakian. Di sini kita menemukan pohon beri hutan. Cukuplah buat menghilangkan dehidrasi sedikit. Orang mah tadi guys nyerian deui ieu bae leutik oge. Menghilangkan lapar ge. Nah, kayak gini. Ini aman buat dikonsumsi. Iya kan? Rasanya sepet-sepet manis. Manisan ketang hasil. Menu coklat ini hidung. Masih di trek menuju pos 4. Tidak ada bonus sama sekali, dihantam terus vegetasi rimbun. Ciri-ciri pohon beri hutan, batang berduri tipis, setipis kesabaran. Tipis. Daunnya juga berbulu. Nah ini yang belum matang. Kalau dia sudah matang warnanya jadi merah dan rasanya kemanis-manisan. Sekitar 3 jam perjalanan, jalur terus menanjak, licin, dan berdebu. Didominasi bebatuan besar, tanah kering berdebu, akar pohon yang melintang. Hal ini membuat kami harus membuka langkah-langkah yang panjang. Istilah jalan sambil cium lutut dapat berlaku dalam pendakian via Taman Bincarung ini. Nyampe di pos 5. Jadi Gunung Bukit Tunggul ini memiliki 5 pos. Dari pos pertama ke pos kedua jaraknya kurang lebih 200 meter ayahnya, 200 sampai 300. Sementara dari pos 2 sampai pos 5 itu masing-masing jaraknya 100 meteran. 2130 meter di atas permukaan laut. Kurang lebih 100 meter lagi kita sampai puncak. Oke, lanjut. Gas. Jalur yang terus menanjak, tentunya begitu menguras tenaga. Tanjakan ini seakan tiada ujung. Tanjakan-tanjakan curam ini akan berakhir kira-kira 50 meter sebelum puncak. Ketika mendengar kata puncak, kalian pasti membayangkan itu sebagai kawasan terbuka dan bisa melihat ke segala arah, termasuk hamparan kota di bawahnya. Namun hal itu tidak berlaku di puncak Gunung Bukit Tunggul. Bentar lagi puncak. Senang sekali rasanya ketika sampai di puncak. Rasa lelah kami injak sejenak, beristirahat, dan sesekali menertawakan kejadian-kejadian konyol selama pendakian dengan terbahak.
Di puncak Gunung Bukit Tunggul, kita akan menemukan bekas kolam yang berunak-undak atau terdiri dari beberapa tingkat. Konon, kolam atau bebalongan dengan 3 undakan ini merupakan kawasan religi pada masa prasejarah. Sayangnya, bentuk bebalongan ini lama-kelamaan mulai tidak jelas, seolah-olah hanya merupakan lubang berbentuk cekungan biasa. Selain bebalongan berundak, terdapat juga semacam tugu atau pondasi dari batu dan semen. Menurut warga sekitar, sisa tugu itu adalah bekas kegiatan penelitian para ahli geologi beberapa tahun lalu. Ada juga warga yang menyebut tugu tersebut sebagai tanda bekas kegiatan menyuntik gunung agar aktivitas vulkanologinya terpantau. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, Gunung Bukit Tunggul merupakan kompleks vulkanik Gunung Sunda yang tercatat aktif sejak 600.000 tahun lalu bersama dengan Gunung Tangkuban Perahu serta Gunung Burangrang. Terlebih di Jawa Barat, terutama Bandung, terdapat banyak gunung api fase tidur. Bikin Shogun, Mang. Shogun SP. Langsung tiis anjing kopi. Udah. Anjing nyeruput lagi gua. Kudu ngadaguan tiis aja. Tinggal aja. Ya bisa kurang kok dikabaikeun. Hot aja. Ini lama panjang lah. Ya. Coklat terlaparnya. Cocok. Senikmat. Nikmat kan? Makan. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian pendakian kami di Gunung Bukit Tunggul kali ini. Cuaca masih cerah. Sebentar lagi paling kita jalan pulang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.50. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Thank you. Mana itu barudak tuh? Iya, jauh. Oh iya. Maha barudak. Kumaha barudak. Well.